السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, dan kita baru masuk atau sudah masuk ke dalam bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 175, hanya saja yang demikian ada syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut pada mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ikhwan ibn a'azakumullah, bab ini, bab ayat Allah ini menunjukkan salah satu dari makar-makar syaitan. Karena makaidi syaitan, tipu daya syaitan banyak bentuknya. Salah satunya adalah at-takhwif. Sehingga barakallahu fikum dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut pada mereka, syaitan dan wali-walinya, syaitan dan anak buahnya. Fala takhafuhum. Karena itu barakallahu fikum satu-satunya cara selamat dari tipu daya syaitan, makar syaitan yang satu ini. Karena nanti akan ada makar-makar lain, tipu daya syaitan yang lain.
Tetapi salah satunya, dan ini barakallahu fikum, yang banyak mengorbankan atau banyak korban dari takhwif ini. Mengapa engkau tidak menjalani jalan ini, jalan tauhid, jalan yang benar? Nanti saya akan begini, saya takut begini, saya takut begitu. Mengapa enggak berpegang dengan sunnah? Saya takut begini, saya takut begitu. Mengapa engkau tahu ini yang benar, tetapi engkau justru memegang yang salah? Takut sama pimpinan saya, tokoh saya, takut saya dikucilkan. Takut dengan berbagai macam bentuk ketakutan, dengan berbagai macam kadar-kadarnya. Ada yang segini kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar, ada yang takut yang sampai merupakan kesyirikan besar. Ikhwan fillah a'azakumullah, mirip dengan ayat lain yang Allah katakan, wa iyaya farhabun, kepadakulah hendaklah kalian takut. Mirip juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku, dan lain-lain. Kalau kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berpegang dengan ayat-ayat ini, yaitu hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari tipu daya syaitan yang satu ini. Silahkan kalian mau bilang apa, silahkan kalian mau menakut-nakuti dengan apapun. Kami tidak takut. Karena kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang mereka lakukan kepada Nabiullah Hud alaihi salam. Sengaja saya ingatkan, walaupun sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, 2 bulan lebih yang lalu. Saya khawatir lupa, biar nyambung, saya ringkaskan sedikit. Seperti Allah katakan kepada Nabi Hud alaihi salam kisahnya, bahwa kaumnya mengancam, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami hanya menyatakan bahwa kamu ini tertimpa kejelekan-kejelekan karena Tuhan-Tuhan kami. Diancam dengan kejelekan-kejelekan yang akan ditimpakan oleh berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Apa kata Hud alaihi salam? Qala inni ushhidullah. Dia berkata alaihi salam, ushhidullah, sungguh aku bersaksikan kepada Allah, washhadu, saksikanlah, anni bari'un mimma tusyrikun. Saksikanlah oleh kalian semua, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Silakan kalian bikin rencana-rencana jahat, tipu-tipu daya, silakan. Fala tunzirun, jangan ditunda. Lihat keberaniannya. Diancam malah balik nantang. Silahkan. Kalian mau bikin makar apa, silahkan. Fala tundirun, jangan ditunda-tunda. Saksikanlah bahwa aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika Allah katakan wa yukhawwifunaka billadina min duni, mereka menakut-nakuti kamu dengan sesuatu yang selain Allah. Apa jawaban Rasulullah SAW dan para sahabat? Ikhwan fillah a'azzakumullah, semakna dengan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu zadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini cara menghadapi makar Allah. Astagfirullah. Syaitan. Cara menghadapi makar mereka. Jangan kemudian justru kalian bermain lidah. Atau kalian memakai hila.
Berani kamu menegakkan sunnah. Enggak, ini bukan sunnah. Ini padahal sunnah. Dikasih nama dengan nama lain supaya meridhokan pihak yang sana. Diingatkan lagi, kamu jangan berani-berani mengajarkan tauhid. Enggak, ini saya hanya mengajarkan Al-Quran. Baca tajwid saja. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Ishhadu bi'anna muslimun. Saksikanlah kami muslimin. Atau seperti ucapan Hud alaihi salam. Inni ushhidullah washhadu. Aku mempersaksikan kepada Allah dan silakan kalian persaksikan bahwa aku berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya Rasulullah, bukankah ini hak? Iya. Aku akan sampaikan. Ya silakan. Dia datang ke Ka'bah radhiyallahu taala anhu, di mana di sana ada musyrikin, dan mengumumkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia dipukuli. Tidak takut. Setelah beliau bangkit, mengucapkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar utusan Allah. Ikhwan fillah azakumullah, sampai berapa kali beliau dipukuli, disakiti oleh kaumnya untuk mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti melawan takhwif asy-syaitan adalah dengan keberanian. Bahwasanya aku tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa dimasukkan dalam kitab Tauhid? Karena itu salah satu dari makna Tauhid. Penjelasan, rincian makna Tauhid. La ilaha illallah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dibahas oleh para ulama beberapa bentuk takut yang bukan syirik. Yaitu takut yang sifatnya manusiawi. Seperti takut kepada binatang buas. Takut kepada ular berbisa dan sebagainya. Itu tidak termasuk yang kita bahas. Qala wa minan nasi man yaqulu amanna wa innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ayat berikutnya yang akan kita bahas di dalam bab ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubat ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, hanya saja yang meramaikan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau kalimat innama harfu hasrin, huruf yang mengurung, artinya selain mereka tidak meramaikan masjid. Yang katanya kami ikut meramaikan kalau tidak beriman. Kalau tidak beriman pada Allah dan hari akhir, nggak mungkin bisa meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Meramaikan masjid, barakallahu fikum, maknanya adalah memakmurkan. Makmur dari kata
Ya'muru masajidallah. Ma'mur artinya menghidupkan masjid dengan ibadah, dengan salah, dengan qiraatul Quran, dengan ta'lim, dengan pengajaran, dengan berbagai macam penyebaran ilmu, zikrullah, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meramaikan artinya membisingkan suara masjid dengan suara musik, dengan mengundang grup band menyanyikan lagu-lagu Islami, itu bukan meramaikan masjid. Mengacaukan masjid namanya. Orang yang mau ibadah susah. Bising. Tidak bisa beribadah dengan khusyuk. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, innama hanya saja yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari akhir, wa ataz zakata, dan mengeluarkan zakat. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa aqama salata wa ataz zakah. Dua ibadah ini sering disebut beriringan dengan iman karena dua ibadah ini zahir. Kenapa enggak disebutkan dan puasa? Kenapa enggak disebutkan dan lain-lain? Yang disebutkan dua saja. Karena salat dan zakat adalah ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Ibadatani azimatani zahiratani yuqatal alaihima. Sebagaimana kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Dua ibadah besar yang zahirah. Ibadah-ibadah lain tidak zahir. Tidak tampak secara zahir. Seperti misalnya puasa. Apakah dia puasa atau tidak? Tidak tahu. Mungkin di rumahnya dia makan atau apa, kita nggak tahu. Tetapi salat terlihat di masjid. Sehingga kata beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, aku melihat mereka-mereka yang tidak pergi ke masjid kecuali munafikin. Aku tidak melihat mereka yang tidak pergi ke masjid kecuali munafikin. Zahir tampak siapa yang mau salat berjamaah dan siapa yang menolak. Zakat juga sama. Karena zakat itu diambil oleh pemerintah secara resmi dalam negara Islam. Khudh min amwalihim sadaqatan tuhum wa tuzakihim biha. Ambil dari mereka, kata Allah, zakat mereka untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka. Maka petugas zakat akan datang ke rumah-rumah dan ke tempat-tempat orang yang memiliki kekayaan. Hitung, audit, berapa? Keluarkan 2,5%. Sehingga yang menolak, kata Abu Bakar, mereka menolak zakat. Perangi. Ya Abu Bakar, mereka sudah bersyahadat. Mereka sudah salat. Aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqatalnahum ala man'iha. Kalau saja mereka menolak untuk membayar zakat hanya seekor anak unta saja yang dulu pernah diberikan di zaman Nabi, sekarang enggak diberikan, aku akan perangi karenanya. Berarti salat dengan zakat sangat tampak zahir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan illal ladzina tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Orang-orang kafir diperangi sampai kapan? Sampai mereka mau bertaubat dari kekafirannya. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Sampai mereka mau salat dan zakat. Disebut lagi dua ini. Kalau sudah salat, sudah zakat, khallu sabilahum. Biarkan jalan mereka, jangan diperangi. Sebab terlihat salatnya, terlihat zakatnya. Kalau dia mengatakan kami taubat, kami masuk Islam, tapi nggak mau salat, nggak mau zakat, tetap diperangi. Karena nggak ada bukti dari kalimat la ilaha illallah. Maka dalam ayat ini pun disebut dua tadi. Wa aqama shalah wa ataz zakah.
Hanya saja di dalam ayat ini ada satu perkara yang penting disebutkan di akhirnya. Walam yakhsha illallah. Yang akan meramaikan masjid, yang akan memakmurkan masjid, yang akan mengisi masjid dengan ibadah, dengan salat, dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah, dengan ibadah adalah orang-orang yang tidak takut kecuali pada Allah. Walam yakhsha illallah. Hada huwa syahid. Ini syahidnya yang berkait dengan pembahasan kita. Bahwa mereka para amirin, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang harusnya takutnya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang terbimbing dengan hidayah. Qala fi syarhihi, dikatakan dalam syarahnya, akhbara ta'ala anna masajidallah la yu'muruha illa ahlul iman. Allah menghabarkan subhanahu wa ta'ala bahwa masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memakmurkannya kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Alladzina amanu biqulubihim. Yang benar-benar beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilu bijawarihihim. Dan beramal dengan anggota badan mereka. Wa akhlasu lahul khasyah. Duna man siwah. Yang memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Asy-Syarih Syekh Sulaiman Al-Utsyaikh, yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman Al-Utsyaikh rahimahumullah, bahwa kalimat walam yakhsha illallah itu penjelasan dari kalimat pertama. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang akan meramaikan masjid Allah adalah orang beriman. Kayak apa orang beriman? Orang yang beriman itu orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut pada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan akhlasu lahu al-khasyah. Memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah. Duna man siwah, tanpa selainnya. Fasbata lahum imarat al-masjid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Ayat ini menetapkan kemakmuran masjid. Siapa yang memakmurkan masjid setelah Allah nafikan dari musyrikin. Setelah Allah nafikan dari musyrikin. Lianna imarat al-masajid bit-ta'ah wal 'amal salih. Karena memakmurkan masjid itu dengan ketaatan dan dengan amal saleh, dengan ibadah. Maka musyrikin enggak mungkin meramaikan masjid Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahi mereka musyrikin di Mekah, mereka mengaku-ngaku bahwa kami adalah penduduk Mekah, penjaga Ka'bah, kata mereka. Kami yang memakmurkan Ka'bah, kata mereka. Hanya doa, hanya pengakuan. Apakah mereka memakmurkan Masjidil Haram, memakmurkan Ka'bah? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena mereka musyrikin. Walaupun di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Ramai dengan berhala. Apakah itu memakmurkan? Tidak. Karena yang namanya memakmurkan adalah dengan taat kepada Allah. Dengan beriman dan taat pada Allah dengan ibadah. Apa kata Allah tentang mereka? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah kecuali hanya tepuk tangan dan siul-siul. Hanya nyanyi-nyanyi. Tepuk tangan dan siul-siul. Apakah itu memakmurkan? Tidak memakmurkan. Maka musyrikin dinafikan, tidak memakmurkan. Kemudian orang beriman dimakmurkan oleh Allah. Itu dikatakan memakmurkan. Dengan kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
Adapun yang akan meramaikan masjid-masjid Allah tidak lain, tidak bukan hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azzakumullah. Wal musyrik wa in amila fa'amaluhu haba'an manthura. Adapun musyrikin, walaupun mungkin mereka beramal dalam beberapa bentuk-bentuk ibadah, tapi sia-sia. Tidak diterima. Karena dasar diterimanya sebuah amalan saleh adalah tauhid. Tanpa tauhid tidak diterima. Maka amalan mereka, kata Allah, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Seperti fata morgana di ujung padang pasir. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang yang haus mengira itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Hingga ketika didatangi tidak mendapatkan apa-apa. Kosong. Atau Allah gambarkan karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Atau seperti abu yang ditiup angin di hari badai, di hari yang memiliki angin yang sangat keras. Dihempas angin, hilang, sirna. Ditunjukkan oleh Allah saja kepada mereka, ini karena amalan kalian. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, yang ditiup angin. Hilang, tidak ada nilainya. Mengapa demikian? Karena dicampuri kesyirikan-kesyirikan. Mengapa demikian? Karena tidak didasari tauhid. Tidak didasari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu. Maka sia-sia. Apa kata Allah di ayat lain? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau berbuat syirik, gugur amalanmu. Terbuang sia-sia. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka musyrikin tidak bisa, tidak mungkin memakmurkan masjid. Wa ma kana kadzalika fal 'adamu khairun minhu. Kalau amalannya dijadikan sebagai ramadin istajjat bihir rih, atau amalannya kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a, atau amalannya dijadikan sebagai haba'an manthura, fal 'adamu khairun minhu, maka enggak adanya lebih baik daripada adanya. Fal 'adamu, ketidakadaannya, khairun minhu, lebih baik daripada adanya. Fala takunul masajidu 'amiratan illa bil iman. Maka tidak akan masjid menjadi makmur kecuali dengan keimanan. Alladhi mu'dhamuhu tauhid. Yang keimanan itu pokoknya, globalnya, yang terbanyaknya adalah tauhid. Ma'al amali salih, dengan amalan yang saleh, al-khalis, yang murni hanya untuk Allah, yang bersih min syawaibi syirki, yang bersih dari kotoran-kotoran syirik wal bid'ah. Wa dzalika kulluhu dakhilun fi musammal iman al-mutlaq. Dan itu semua masuk di dalam nama iman secara mutlak. Di kalimat iman secara mutlak, di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian inda ahli sunnati wal jamaah. Demikian menurut ahli sunnah wal jamaah. Apakah mereka beriman? Beriman. Tetapi musyrikin, apakah mereka beriman? Tidak beriman. Tetapi mereka percaya adanya hari kiamat. Mereka tidak beriman. Mereka tapi percaya adanya surga dan neraka. Mereka tidak beriman. Mengapa? Karena musyrik. Berarti barakallahu fiikum, iman itu intinya tauhid. Kalau tidak bertauhid, dia namanya enggak beriman. Walaupun dia percaya pada sekian perkara lain. Tapi pada masalah keesaan Allah, dia mencampurnya dengan syirkul akbar, ya berarti enggak beriman.
Ini secara mutlak disebutkan dengan kalimat indal itlaq, musammal imanil mutlak. Kalau muqayyad tertentu, bisa kita katakan dia percaya pada hari akhir, tapi kufur kepada keesaan Allah. Jadi beriman tapi musyrik. Bisakah? Bisa. Tapi berimannya bukan mutlak. Ada qaid, ada penjelasan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mencampurinya dengan kesyirikan. Berarti beriman tapi mencampuri dengan kesyirikan. Apa maknanya ini? Mutlakan? Tidak. Muqayyad. Beriman kepada rububiyah saja. Tetapi ketika uluhiyah mereka musyrikin. Beriman pada satu sisi saja, tetapi pada masalah keesaan Allah mereka musyrikin. Barakallahu fikum. Tetapi secara mutlak dikatakan seorang beriman artinya bertauhid. Qauluhu, dan ucapan dalam ayat tadi, walam yakhsha illallah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Berkata Ibnu Atiyah rahimahullahu taala, yuridu khasyatat ta'zimi wal ibadah. Kalau disebutkan walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali pada Allah, maka bentuk takutnya adalah khasyatat ta'zim, rasa takut yang dipenuhi pengagungan. Rasa takut yang diiringi penghambaan. Rasa takut yang diiringi ketaatan. Ini yang dimaksud khasyah. Untuk apa kalimat ini dari beliau rahimahullah? Ihtirazan. Untuk menghindarkan dari takut-takut yang manusiawi. Untuk menghindarkan atau untuk mengeluarkan dari takut-takut yang sifatnya wajar manusiawi. Sebab biasanya takut-takut tersebut, takut-takut yang wajar, tidak ada ta'zim. Ada beberapa orang yang takut sama kecoa. Kasih kecoa, jerit dia. Takut iya. Pengagungan tidak. Apa buktinya? Dia loncat, dia ambil penebah, dia pukul mati. Adakah pengagungan terhadap kecoa? Tidak ada. Berarti bukan itu yang dimaksud. Sehingga dengan kalimat yuridu khasyatat ta'zim wal ibadah wat ta'ah, kharaja minhu madha? Kharaja minhu khauf, yang sifatnya manusiawi. Rasa takut yang wajar itu tidak masuk di dalamnya. Berarti yang dimaksud di sini walam yakhsha illallah, tidak pernah takut pada siapapun kecuali pada Allah. Tidak ada rasa takut yang dipenuhi ta'zim, penghambaan, taatan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut pada tempat keramat masuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, apa buktinya? Buktinya dia akan memberikan sekian pemujaan, pemuliaan. Dengan memberikan penghormatan, memberikan sesajen, memberikan perkara-perkara yang memuliakan tempat tersebut. Itu namanya khauf yang dilarang. Khauf yang mamnu', bukan khauf yang wajar. Wala mahalata annal insan yakhshal mahadir ad-dunyawiyah. La mahala, tidak mungkin tidak. Tidak akan lepas. Manusia pasti akan ada rasa takut kepada mahadir duniawiyah. Pasti akan punya rasa takut setiap manusia pada mahadir duniawiyah. Mahadir duniawiyah adalah sesuatu yang membahayakan. Wa yanbaghi an yakhsha fi dzalika kullihi qada Allah wa tasrifihi. Tetapi semestinya walaupun kita takut pada perkara-perkara yang wajar, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu takut pada sesuatu, ya Allah, lindungilah aku dari binatang buas itu. Tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Ibnu Atiyah rahimahullahu taala. Qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-khawfu ubudiyatul qalbi
Yang namanya rasa takut itu adalah penghambaan hati. Fala yasluh illa lillah. Maka tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzulli wal inabati wal mahabbati wat tawakkuli wal rajai wa ghairiha. Maka tidak cocok, tidak layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang mengiringi rasa takut tersebut, az-zul, merendah di hadapannya. Wal inabah, kembali kepadanya dalam segala kesusahan. Wal mahabbah, mencintainya. Wat tawakkul, bergantung kepadanya. War raja, berharap kepadanya. Wa ghairiha, dan lain-lainnya dari penghambaan hati. Sehingga yang namanya khauf seperti ini, ubudiyatul qalb. Itu penghambaan hati. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Tariqul Hijratain. Halaman 362. Wa qawluhu fa'asa ulaika an yakunu min muhdin. Maka niscaya, saya terjemahkan niscaya. Karena kalimat asa bagi Allah adalah pasti. Sehingga jangan diterjemahkan Allah mengatakan mudah-mudahan mereka menjadi. Allah berdoa pada siapa? Tidak. Maknanya adalah niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang muhtadin, orang yang beriman, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, orang yang salat dan zakat, orang yang tidak takut kecuali pada Allah. Inilah mereka-mereka yang muhtadin, terbimbing dengan hidayah. Berkata Ibnu Abi Talhah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul inna ulaika humul muhtadun. Lihat maknanya. Bukan mudah-mudahan, tetapi sesungguhnya. Inna ulaik humul muhtadun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Dan kaidahnya disebutkan di sini. Wa kullu asa fil Qur'ani fahiya wajibah. Setiap kalimat asa di dalam Al-Quran, maka itu artinya mesti. Sehingga jangan diterjemahkan dengan mudah-mudahan. Berarti kan enggak mesti. Semoga saja. Memang asa, makna aslinya semoga saja atau mudah-mudahan. Tetapi di dalam Quran, maknanya pasti. Niscaya dia pasti begini. Niscaya dia pasti begitu. Asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka niscaya mereka mesti akan terbimbing dengan hidayah. Wa kullu asa fil Qur'ani fahiya wajibah. Demikian dinukil oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Riwayat dengan nomor 16555. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Disebutkan dalam sebuah hadis, jika kalian melihat seseorang ya'tadul masjid, terus ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah kalau dia beriman. Saksikanlah kalau dia beriman. Mengapa? Karena ayat ini berkata innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Karena Allah mengatakan yang akan meramaikan masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka kalau ada orang yang rajin ke masjid, Masya Allah, dia beriman. Dia beriman. Biasanya kalau pura-pura itu umurnya nggak panjang. Kalau pura-pura umurnya biasanya nggak panjang. Kalau lagi rame saja dia hadir. Kalau lagi sepi dia nggak hadir. Nggak ada yang lihat ini. Kalau pura-pura biasanya di masa terang datang. Kalau di masa gelap nggak datang. Nggak kelihatan ngapain datang ke masjid. Kalau pura-pura. Tetapi kalau selalu dalam gelap ataupun dalam terang, dalam keramaian ataupun dalam
sedikitan. Bahkan ketika sudah, Masya Allah mungkin liburan, pondoknya sepi, cuma 3 orang, ya dia hadir. Ya. Ini fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah kalau dia beriman. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Diriwayatkan para munafikin, athqal, yang paling berat bagi mereka salat adalah di 2 waktu, Isya dengan Fajar, karena gelap. Nggak kelihatan. Dalam hati mereka, apain ke masjid nggak kelihatan ini? Mereka juga nggak tahu saya hadir atau nggak hadir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif berkata lagi pada dalil berikutnya dalam bab ini, yaitu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Tetapi ketika disakiti di jalan Allah, dia jadikan fitnah manusia itu seperti adab Allah. Fitnah manusia dijadikan seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Adab Allah harus dihindari. Iya kan? Kalau fitnah manusia harus dihadapi. Itu perbedaannya. Kalau kamu menjalani jalan siratul mustaqim, pasti akan menghadapi syaitan dan anak buahnya. Karena syaitan sudah bersumpah, la aqudanna siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalan engkau ya Allah yang lurus untuk menghalangi mereka. Berarti kalau engkau menjalani jalan yang lurus, pasti akan menghadapi syaitan dan anak buahnya. Anak buahnya dari kalangan manusia dan jin. Dan mereka akan menyakiti, mengganggu dan seterusnya. Sekarang, yang harus dihindari gangguan manusia atau azab Allah SWT. Kita akan bahas insyaallah pada sesi yang berikutnya. Setelah salat zuhur biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.